sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Taniali. Saya adalah seorang graphic designer yang memiliki ketertarikan pada bagaimana sebuah desain dapat menyampaikan pesannya secara efektif dan juga memiliki maknanya. Saat ini saya sedang menjalani beberapa proyek desain yang berkaitan dengan promosi, branding, dan juga eksplorasi konsep visual. Nah, biasanya dalam proses pengerjaan desain itu saya menggabungkan beberapa ide-ide kreatif dan juga riset yang telah saya lakukan sebelumnya agar dapat menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara visual tetapi memiliki makna di dalamnya untuk dapat disampaikan kepada audiens. Kemudian adapun hal-hal yang melatar belakangi ketertarikan saya pada bidang desain grafis itu adalah terletak pada visualnya dan bagaimana visual itu dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap setiap orang. Nah, dari sini tuh saya memiliki ketertarikan untuk belajar lebih dalam bagaimana bisa menciptakan desain yang menarik, yang tentunya bukan hanya soal estetik saja, tetapi bisa menyampaikan pesannya dengan baik kepada orang-orang. Kemudian ada kelebihan yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang desain grafis itu adalah saya cukup mampu untuk mengkolaborasi sebuah konsep menjadi ide kreatif yang cukup komunikatif. Nah, setelah itu saya juga mampu untuk menganalisa briefing terlebih dahulu, kemudian eksplorasi konsep, ide, hingga akhirnya ke eksekusi akhir. Kemudian dari adanya kelebihan, pasti ada juga kekurangan yang saya rasakan dalam bekerja gitu ya. Dalam dunia desain grafis itu adalah saya cukup terpatok kepada hal-hal yang berbau detail dan saya rasa bekerja sebagai seorang desain grafis itu tentunya kita memiliki deadline dari klien ataupun tim. Nah, saat ini saya masih belajar bagaimana caranya memanajemen waktu tanpa mengurangi kualitas saya sebagai seorang graphic design untuk menciptakan desain yang baik dan juga memperhatikan deadline-nya. Nah, kemudian ada juga proyek desain yang paling mempresentasikan kemampuan saya itu adalah ketika saya mendapatkan sebuah proyek yang berhubungan dengan branding, yang dimana saya menerima sebuah brand dan brand ini tuh meminta saya untuk membuatkan logo, kemudian bagaimana caranya logo ini bisa diaplikasikan ke dalam brand dia dan diingat oleh banyak orang. Nah, biasanya dalam project branding ini tentunya saya melewati beberapa proses desain, contohnya seperti saya memahami dulu brief yang diberikan, kemudian saya melakukan riset atau mencari tahu lebih banyak mengenai brand ini tuh sebenarnya berbicara tentang apa, dan juga brainstorming sampai akhirnya eksekusi akhirnya. Kemudian bagaimana proses kerja saya dari brief hingga desain final, tentunya itu yang paling utama saya harus bisa untuk memahami brief dengan lebih detail dan juga jelas. Dari situ baru saya bisa melanjutkan riset, kemudian setelah dari riset itu mengumpulkan konsep, ide, kemudian sampai sketsa dan juga draft digital. Nah, dari sanalah baru saya bisa melanjutkan sampai ke eksekusi akhir dan juga melewati beberapa revisi tentunya dari klien dan juga tim. Kemudian bagaimana Anda menggunakan AI dalam proses kerja desain? Nah, tentunya karena menurut saya saat ini tuh cukup marak ya penggunaan desain dalam berbagai aspek kehidupan. Saya juga sebagai seorang desainer tentunya memanfaatkan hal tersebut. Namun, saya rasa AI itu digunakan hanya sebagai tools pendukung. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya rasa hasil desain yang orisinal itu tergantung kepada kita yang sendiri, kepada saya sendiri sebagai seorang desain grafis, dan tools yang digunakan ini sebagai pendukung untuk misalnya ketika saya sedang mencari riset latar belakang sebuah brand, kemudian juga saya sedang mencari referensi visual misalnya, sampai ide-ide yang mungkin bisa dikolaborasi dengan ide saya juga. Jadi saya rasa ini hanya sebagai pendukung saya aja ketika saya sedang menjalani riset atau sedang mengumpulkan brainstorming. Kemudian bagaimana Anda menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda? Nah, tentunya sebagai seorang
desain grafis pasti kita bekerja sama dengan orang lain juga. Ada revisi atau masukan itu pasti banget, itu pasti sekali kita rasakan ya. Nah, biasanya jika ada perbedaan pendapat itu sangat-sangat terlihat. Um, Kalau adanya perbedaan pendapat di dalam sebuah tim ataupun ketika saya sedang berbicara kepada klien, saya harus bisa memahami juga pendapat mereka, dan dari sanalah baru saya menggabungkan yang menurut saya tuh dari ide mereka bisa digabungkan dengan hasil desainnya. Nah, kalaupun terjadi perbedaan pendapat yang cukup jauh, misalnya ya, saya akan memberikan alasan yang profesional terlebih dahulu dari sisi desain. Kemudian saya juga harus cukup terbuka kepada klien dan juga tim terhadap perbedaan pendapat tersebut. Lanjut mengenai brief. Nah, adapun pasti ketika kita bekerja, adapun brief yang kurang jelas ataupun brief yang mendadak berubah di tengah-tengah proses pengerjaan desain, itu menurut saya tidak cukup asing lagi bekerja sebagai desain grafis, karena saya rasa kalau misalkan ada brief yang kurang jelas, tentunya saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada klien ataupun tim untuk memastikan supaya hasil desain itu tetap stick ke ekspektasi. Kemudian ketika ada berubah di tengah-tengah proses pengerjaan desain, biasanya saya akan menyesuaikan dengan tetap mempertahankan desain yang saat ini gitu, kecuali sudah sangat jauh sekali dan tidak bisa diubah dikit-dikit, mungkin saya akan mengerjakan sesuai dengan yang klien minta, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah menurut saya apa peran desainer grafis dalam tim kerja. Nah, menurut saya sendiri sebagai seorang desain grafis itu saya rasa saya di sini perannya adalah menjadi problem solver dan juga visual communicator. Kenapa saya bilang saya sebagai problem solver di sini? Karena ketika klien datang dengan sebuah proyek, tentunya mereka juga kebingungan bagaimana caranya mereka bisa menciptakan sebuah desain, sebuah visual yang menarik untuk orang-orang, dan bagaimana caranya visual itu dapat diingat oleh orang-orang. Nah, dari visual tersebutlah baru orang-orang tuh dapat mengingat bahwa ternyata ini dari visual ini tuh ternyata orang ini tuh brand ini tuh menjual ini gitu. Jadi bagaimana caranya visual ini dapat diingat oleh banyak orang. Kemudian kenapa saya juga bisa bilang sebagai visual communicator? Tentunya sebuah visual itu pasti juga berkomunikasi, ada cara komunikasinya juga. Nah, di sini peran saya adalah bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi ide-ide lewat visual yang saya buat. Seperti itu. Mungkin ini saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Terima kasih atas kesempatannya untuk boleh di interview. Sampai jumpa.